Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulina Herunisa, saya mahasiswa PPG 5 Batch 3 UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan peer teaching yang berjudul Iman kepada Hari Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang saya cintai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Sehat? Baik, sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Jaga kesehatan ya. Untuk memulai pelajaran, mari kita buka dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berangkat semua? Ya. Saya absen dulu ya. Alhamdulillah. Pertama dari Pak sama Mas Samsul berangkat? Hadir, ada, Bu. Alhamdulillah. Mahrus Ali berangkat? Hadir, alhamdulillah. Mardiman hadir? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Untuk kelas 12, materi iman kepada hari akhir, bab pertama. Akan tetapi di bab waktu kelas 10 dan kelas 11 kita sudah belajar iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari yang untuk yang kelas 12. Kalian ada yang tahu apa arti kata iman? Ya, percaya, Bu. Oh, iman itu percaya. Kalau yang namanya percaya itu berarti harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, ditetapkan dalam perbuatan. Hari akhir itu pasti terjadi nggak ya? Hari kiamat itu pasti terjadi, Bu. Pasti, Bu. Tapi hanya Allah yang mengetahui apa. Wallahu a'lam. Kita wajib. Coba kalian lihat slide yang ada di gambar ini. Di slide belakang. Lihat manusia, alur hidup manusia ini dari bayi, kemudian tumbuh kemudian dikuburkan. Lalu kemana setelah orang mati? Ini setelah orang mati ini akan berkumpul di hari kiamat pada waktu alam barzah. Lah, ketika peristiwa kematian di sini bisa termasuk dalam kiamat sukro. Sebelum mengetahui kita mempelajari iman pada hari akhir, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan dari iman kepada hari akhir. Bisa kalian lihat di sini peserta didik dapat meyakini terjadinya hari akhir dengan istiqomah. Peserta didik dapat berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir dengan istiqomah. Ketiga, peserta didik dapat menganalisa makna beriman pada akhir dengan penuh rasa ingin tahu, dan peserta didik dapat menganalisa tanda-tanda hari akhir dengan penuh rasa ingin tahunya. Selain kita mengetahui tujuan di sini, kita bisa lihat kapan kiamat itu terjadi. Wallahu alam, nggak ada yang tahu, tapi peristiwanya itu pasti sudah terbukti di dalam Al-Quran. Mana aja ayat yang mempelajari dalil-dalil Al-Quran? Di sini salah satunya itu terdapat dalam surat Al-Qari'ah, dalam surat Al-Zalzalah, dan dalam surat Al-Qiyamah. Untuk hari ini, nanti saya akan bagi 3 kelompok. Yang pertama, Pak Samsul Arif membahas tentang surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Untuk yang kelompok 2, Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-8 untuk Mahrus Ali. Untuk kelompok yang kedua, untuk kelompok ketiga, Mardiman membahas Quran surat Al-Qiyamah 1-15. Saya kasih waktu untuk setengah jam mendiskusikan kepada teman-temannya. Silakan. Iya, Bu. Sudah? Untuk mempelajari lebih lengkapnya, alangkah baiknya apabila kita membacakan terlebih dahulu salah satu dalil tentang hari kiamat, yaitu Quran surat Al-Qari'ah. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma
adraka mal qari'ah. qari'ah. Yauma Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. wa Wa takunu takunul Watakunul jibalu kal jibalu ihnil kal'ihnil manfush. manfush. wa Wa amma amma man Amma man thaqulat sakulat mawazinuh mawazinuh. fahuwa fi fahuwa fi Fafi 'ishatir 'ishatir radiyah. radiyah. wa Wa amma amma man khaffat Man khaffat mawazinuh mawazinuh. fa fa ummuhu Ummuhu hawiyah. hawiyah. wa Wa ma ma Wa ma adraka ma adraka ma hiyah. hiya. narun 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 hamiyah. hamiyah. sadaqallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itulah salah satu dalil Al-Quran yang menggambarkan tentang peristiwa hari akhir. Dari diskusi kalian, mungkin ada salah satu yang akan mewakili terlebih dahulu untuk memaparkan dari Quran surat ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhir. Silakan Pak Mas Samsul menerangkan apa dari hasil diskusinya. Bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Guru dan teman-teman. Saya mewakili kelompok 1 mengenai tentang masalah yaitu iman kepada hari akhir ataupun biasa disebutannya iman kepada hari kiamat. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berdasarkan keterangan ayat Al-Quran yang berada di dalam Quran surat Al-Qari'ah, yang mana ayatnya ini jumlahnya secara keseluruhan ada 11 ayat. Nah, di sini saya akan mencoba mengenai tentang yaitu pembahasan yang ada di bagian ayat kedua, yaitu yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal qari'ah. Ya. Ya. Nah, ini bertepatan dengan ayat kedua ini mengenai tentang yaitu hari akhir ataupun hari kiamat. Seperti dikatakan oleh Ibu Guru, kapan terjadinya hari kiamat? Jawabannya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tetapi ciri-cirinya dikasih tahu yaitu ada 10, salah satunya umpamanya matahari terbit dari barat. Itu ya salah satunya. Nah, kembali kepada pokok bahasan ini mengenai tentang ayat kedua ini, mal qari'ah. Ini di sini Quran surat Al-Qari'ah ayat 2 ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kembali kata Al-Qari'ah, mal qari'ah. Jadi ada qari'ahnya itu ya di ayat-ayat itu. Jadi diulang-ulang. Kenapa sebab diulang-ulang kata Al-Qari'ah ini? Di dalam bentuk pertanyaannya untuk meminta perhatian agar semua umat manusia dapat ataupun bisa memahami, karena begitu dahsyatnya akan kejadian hari kiamat tersebut. Maksud di sini adalah kiamat kubro yang terjadinya hanya 1 kali. Kalau kiamat sugro banyak terjadi baik di dalam diri kita ataupun di lingkungan dan sebagainya. Contoh kemarin gempa Cianjur itu termasuk kepada salah satu bagian daripada kiamat sugro. Nah, itulah ya. Nah, jadi betapa dahsyatnya kejadian kiamat kubro tersebut dan hura-hura yang membuat hati kecut ataupun hati gimana gitu rasanya ya ini. Sehingga sulit menggambarkan dengan tepat dan sulit pula mengetahui dengan sebenarnya. Memang kalau dilihat oleh kacamata dunia, memang tidak akan pernah tergambar bagaimana kiamat kubro itu akan terjadi. Di sini dilandaskan akan terlihat, kalau dilihatnya itu kiamat kubro bakal terjadi itu akan sangat terlihat kalau dilihat oleh kacamata keimanan. Artinya iman
terhadap akan adanya hari akhir sesuai dengan judul materi yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi. Oke, terima Mungkin kasih. hanya itu Bu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf dengan kedoipan, kebodohan, serba kekurangan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih untuk Mas Samsul untuk penjelasan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 11. Di sini menggambarkan bahwa kiamat itu seperti manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Maka dari itu sebelum terjadinya kiamat kita harus mawas diri dalam membekali diri kita agar kita jangan sampai mengalami kiamat yang dinamakan kiamat kubro tersebut. Nah, dari yang sudah dipaparkan oleh Pak Samsul di sini saya jelaskan bahwa kiamat ini terbagi menjadi dua. Di antaranya itu hari kiamat, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Adapun kiamat sugro di sini salah satunya yaitu tadi sudah dicontohkan bagus, ada gempa kemarin, salah satunya ciri-ciri dari kiamat sugro, adanya banjir, ledakan Gunung Merapi, kematian, tsunami, itu salah satu tanda-tanda dari kiamat sugro. Adapun kiamat kubro, ini ada tanda-tandanya beda lagi. Tadi sudah dijelaskan, dipaparkan juga oleh Pak Samsul, diantaranya matahari terbit dari barat, terus gambarannya seperti nanti ada keluarnya Ya'juj Ma'juj, adanya keluarnya Dajjal. Ini sudah banyak ciri-ciri kiamat keluarnya Dajjal itu ciri-cirinya sudah banyak sekali. Di antaranya seperti manusia lahir tanpa adanya pernikahan yang sah atau hamil di luar nikah. Itu salah satu gambaran Dajjal, perilaku Dajjal yang sudah diterangkan pada saat sekarang ini. Nah, untuk kelompok lain nanti bisa dilanjut untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian wajib menghafalkan surat Al-Qari'ah beserta artinya sebagai tugas keterampilan untuk pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan untuk hari ini? Mungkin saya cukupkan. Bisa diambil hikmah dari kita belajar hari ini bahwa setelah kita mengetahui bahwa dalil Al-Quran mengenai hari kiamat, kita wajib mempunyai bekal ketika kita akan pulang ke akhirat. Otomatis kita harus membawa 3 amalan yang tidak akan terputus. Salah satunya itu amal jariah, doa anak soleh, dan satu lagi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu ketika kita pulang, ya kita wajib membawa bekal tersebut agar kita nanti pulangnya bisa masuk ke dalam surga membawa amalan yang kita bawa di dunia. Amin. Amin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.